Kiamat industri sepeda. Ini terjadi di luar sana maupun di dalam negeri. Kalau di luar sana, apa ya? Shimano itu lost profit sampai 40% katanya. Specialized merumahkan banyak pegawainya, banyak race team yang bubar, banyak ajang-ajang race juga yang bertumbangan. Sementara di area gua, di area kita nih, kalau lu perhatiin bike shop banyak yang tutup kan. Kalaupun nggak tutup, sepi. Track sepi. Pemain lama udah pada jarang main. Pemain baru lagi udah nggak pernah main. Sampai di grup WhatsApp pun sepi, men. Jadi ya itu. Apakah ini yang disebut dengan kiamat industri sepeda? Mari kita bahas. Roll the camera and action. Let's do this! Rock and roll! What's up, rock and roll? So, mari kita urai satu-satu apakah benar kondisi sekarang sedang bike apocalypse atau bike apocalypse atau kiamat industri sepeda. Coming up this week, it's the bike brand apocalypse. As of today's date, we are still in the middle of the bike apocalypse. This could mark the closure of more bike companies. We also learned the winds are still very much against the bike industry. Entire brands shuttered, race teams vanish. It's been a heavy year in cycling. Mari kita urai satu persatu. Jadi, kalau mau dicek kronologinya gini, biang keroknya lagi-lagi pandemi, men. Asuk banget nih, pandemi. Kita dibekep buat, gue gedek banget kalau udah kopi, mana kopi? Anjir, lagi puasa. Nggak boleh. Puasa juga nggak boleh marah. Oke, raba. Jadi, ketika pandemi kan kita disuruh jaga kesehatan, jaga imun tubuh, kita harus olahraga yang teratur, dengan syarat harus jaga jarak. Gitu kan? Ya otomatis semua orang mencari solusi ke olahraga yang bisa menjaga jarak. Apakah itu? Yes, sepeda. Dan jeger. Permintaan market sepeda ngedadak jebret, booming edan-edanan. Semua orang pengen bersepeda. Inilah yang kita sebut dengan goeser pandemi. Karena pandemi makanya mereka mau goes. Saat itu ujuk-ujuk demand pasar sepeda meroket edan-edanan. Sementara supply sepedanya sendiri, supply produknya sendiri kan nggak siap. Ngedadak-dadak kok, lagi kondisi krisis, lagi pandemi, ujuk-ujuk permintaan tinggi. Ya nggak siap lah. Sehingga produksi sepeda menjadi meningkat. Ngedadak. Demand-nya ngedadak gede. Gas, kita harus produksi nih. Wah, langsung semuanya ngegas produksi sepeda. Itu semua ya, dari RB, Sally, mountain bike, wah semua deh. Sepeda Starling, dan itu semua butuh waktu. Ketika lo produksi sesuatu tuh ada prosesnya, lo mesti proses bikin line di pabrik, belum lagi setelah selesai ada proses QC, ada proses distribusi dan sebagainya, dan itu butuh waktu. Dan justru disitulah masalahnya. Dengan segala proses yang makan waktu itu, ketika akhirnya barang sampai di retail, sampai di tangan bike shop, pandeminya keburu selesai. Kan asu. Semua orang udah keburu kembali beraktivitas seperti biasa. Dan apa yang terjadi? Minat pasarnya ngedadak turun. Demand-nya mendadak anjlok jebret. Sehingga produk-produk yang udah sampai di bike shop itu ujung-ujungnya cuma numpuk jadi stok doang. Nggak ada yang beli. Sepi. Ini yang terjadi puncaknya di 2023. Penjualan sepeda di tahun 2023 ketampol turun anjlok sampai 70%, men. Itu yang terjadi sekarang. Alhasil seiring selesainya pandemi, wajar kalau market goeser pandemi ini juga ngilang. Karena basis mereka mau main sepeda ya berdasarkan tren karena keterpaksaan di masa pandemi itu. Pandeminya beres, ya trennya ikutan hilang. Kalau ada beberapa yang masih main sih, alhamdulillah. Tapi kalau gue lihat jumlah
orang yang keracunan main sepeda di zaman pandemi itu masih jauh lebih dikit dibanding jumlah mereka yang keracunan di tahun 2016, 17, 18. Jadi penambahan goeser secara signifikan di pandemi sebenarnya nggak terlalu banyak gitu, nggak bertahan. Tapi terlepas dari fenomena tren goes pandemi itu, gue punya pertanyaan penting. Kenapa sekarang pemain sepeda lama ikutan berkurang, ikutan menghilang? Kemanakah mereka? Komunitas sepeda yang rame mana? Gue udah jarang denger. Yang paling gue sering denger itu Cikole Ceria, Siskiyou Rider. Grup WhatsApp sepeda aja sepi, men. Obrolannya nggak ngobrolin sepeda. Ini yang jadi concern gue. Meski gue sama geng Wednesday Boys udah berusaha meramaikan kembali, tapi tetap sepi. Bahkan yang mestinya weekend rame di hutan UI Bike Park pun sepi. Kemanakah para goeser yang sudah ngerasain ribuan kilometer di atas sadel? Ribuan jam asoynya ajrut-ajrutan? Ribuan pertemanan yang sudah terjalin, silaturahmi yang sudah terjalin di sesama salam dua pedal itu, pada kemana? Masa ngedadak ikutan hilang begitu saja? Dan inilah yang jadi concern Polygon. So, beberapa waktu lalu Polygon bikin acara makan siang di bulan puasa. Salah. Beberapa waktu lalu Polygon bikin acara kumpul-kumpul bersama goeser-goeser keren di Jogja. So, kita kumpul-kumpul saling kenalan, ada games, ada makan siang, ada... Gini nih, kalau syuting bulan puasa kayak begini nih. Ulang lagi. Pokoknya semua genre dikumpulin. Mau itu anak-anak RB, anak-anak MTB, anak-anak gravel, sampai ke anak-anak UB. Apa tuh UB? Urban Bikes. Atau lah, pokoknya geng culture semuanya dikumpulin lah. Kita ngobrol-ngobrol, dan terlepas dari beda-bedanya genre, gue ngelihatnya Polygon sukses bikin kita semua jadi nyambung. Nah, di sana gue ketemu banyak jagoan-jagoan di dunia sepeda. Ada atlet-atlet, ada race team, mau dari RB, MTB, dan juga ada Pak dosen kita, Mr. Ditra Pranata. Pak dosen mau main eksi, Pak dosen? Ini saya ingin nyoba eksi, terus ke jurang jeruk. Oke. Nyanyi. Oh, nyanyi. Jurang jeruk. Oknumnya mana? Oknumnya mana ini? Ya belum berani keluar, masih latihan vokal. Brengos latihan vokal. Nah, selain kumpul-kumpul di sana, kita diskusi bareng tentang kondisi persepedahan sekarang. Semacam momen balapan curhat antara para atlet, antara para pegiat dunia sepeda, dan juga dengan Polygon. Polygon juga punya curhatan tersendiri gitu. Dengan kita bisa berkumpul, ya kita juga berharap kita bisa saling tukar pikiran yang hari ini. Ya, karena selama 1 tahun ini, terus terang dunia sepeda ini cukup mengkhawatirkan. Dan saya juga sempat diskusi, ngobrol, ini pada kemana? Ya, jadi kita dengan acara hari ini kita juga berharap bagaimana sih kita bergandengan tangan. Kita nggak bilang saya tuh pabrik, kamu tuh atlet, kamu tuh YouTuber. Kita ini kan cuma satu, sama-sama pecinta sepeda. Karena ya kita memang mengalami ini semua bersama-sama. Jadi mau nggak mau yang kita obrolin ya tentang kondisi saat ini, kenapa dunia sepeda sepi. In the end kita sepakat untuk bersama-sama ngegoreng lagi, ngebakar lagi dunia sepeda untuk bisa bangkit lagi dan bisa hidup kembali. Semangat goes lagi, ngangkat industri lagi, apakah itu UMKM,
trek sepeda, semua orang yang terlibat di industri itu, apakah bahkan mikirin sampai ke Mang Lili yang tukang loadingin kita di Nura, bike shop, gimana cara ngebangkitin bike shop kembali, kita harus angkat itu lagi kembali. Peran kami ingin terus menyediakan wadahnya. Kami tidak ingin berhenti sampai di sini, oke berhenti. Kami terus ingin menyediakan wadahnya, ingin terus menyuarakan suara-suara komunitas, berita-berita baik dari teman-teman semua. Lalu peran teman-teman kami harapkan bisa membantu untuk mengisi dan menghidupkan wadah tersebut. Kami berharap bisa bersama-sama mengayuh dan mencapai mimpi bersama-sama. Terima kasih. Sayang banget men, ini industri yang udah gede dan udah tua di Indonesia, jangan sampai dia gede tapi kopong. Kita harus angkat kembali. Dan itu dibuktiin langsung kita gobar. Semua genre nyampur aduk, kita gobar pakai sepeda-sepeda kece dari Polygon. Lihat dong, beton-beton begini men, kita harus main urban. Mau tau senjata gua apa? Jengjet, jengjet. Anjis men, keren men. Ini namanya kalosi yang klangker. Kapan-kapan gue akan jelasin apa itu klangker. Oke, let's do this. Ngabuburit singkat menuju ke buka puasa dengan semua genre, mau dari RB, MTB, gravel, urban bike. Gue aja pakai urban bike, gue pakai kalosi klangker dan itu e-bike yang cakep men. Guys, gue sementara coba nggak jauh-jauh ketemu dia lagi coba dalam hidup. SR lagi coba. Mana-mana bapak budak SR. Lanjut bukber dan semangat belum selesai, kita hajar langsung lagi dengan night ride. So, berikutnya adalah night ride keliling Jogja. Let's do this. Gendut sekali, kamu gendut. Bodoh, yang penting kenceng. Justru itu yang bikin kenceng. Karena tarikan gravitasi. Mau dikepot gua. Aku mau dikubruk. Kiu. Kamu mau tahu nggak cowok yang sudah tercerahkan tuh kayak gimana? Itu yang pakai otak. Sreng. Anjing. Cowok tercerahkan. Kasung. Anyway, malam itu seru banget, berasa banget guyupnya lagi gitu. Kayak baru tersadar bahwa sebenarnya kita tuh keluarga sepersepedahan. So, kembali ke pertanyaan di depan. Apakah skena sepeda memang sedang kiamat? Baik apokalips? Yang bisa jawab ya cuma kita, gua dan lu, pesepeda. Kita yang nentuin apakah kita mau terus atau kita mau bubar sampai sini. Gua sih enggak. Saya yakinlah hadiran teman-teman di sini akan memberikan dukungan kepada kita semua, terutama pecinta sepeda di luar sana. Kita bisa saling memberikan kontribusi kepada industri sepeda ini yang kita cintai, ya, supaya kita bisa sama-sama menghadapi kondisi yang sulit ini. Kita dari Polygon berharap untuk bisa mendapat dukungan dari teman-teman sekalian, ya, untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, ya, supaya dunia sepeda ini bisa tetap eksis. Oke, terima kasih. Nanti yuk, mari kita kembali ke jalur yang benar, karena ini jalur yang sehat, jalur yang fun, jalur yang seru banget. Gue mungkin akan kembali ke tanah karena gue anak mountain bike. Lu mungkin akan kembali ke aspal, tapi yang pasti kita semua sama
Mau genre kita beda, kita semua sama karena kita punya satu salam yang sama, yaitu salam 2 pedal. Oke guys, kira-kira sekian dari gua. Thanks for watching and I'll see you in the next video. Rock and roll! Begadang pas malam ya.